kemuliaan Tuhan itu mengatasi segala-galanya yang Kau telah ciptakan, langit dan bumi. Engkau yang ciptakan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini sebagaimana kami ada, itu semua bukti daripada cinta Tuhan bagi kami. Kalau Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, sehingga kami masih hidup sampai dengan hari ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, bukan karena kepintaran kami, tapi itu semata-mata karena kasih setia Tuhan bagi kami. Bahkan kami berkata bukan karena kebaikan kami Tuhan, sehingga Tuhan masih memberikan kami hidup sampai dengan hari ini. Tuhan, betapa hati kami mau bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau Tuhan yang telah meluputkan kami, yaitu dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang dapat mengancam daripada kehidupan kami, tapi Tuhan meluputkan kami. Pertolongan Tuhan tepat pada waktu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Oh ya, kemas nori dan ketika kami berdosa, Tuhan Kau mengampuni kami. Haleluya. Haleluya. Dan kami mau menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Bebas noriwas Jesus, Yesus. Kalau bukan karena Yesus, kami tidak mungkin ada sebagaimana kami ada Tuhan saat ini. Haleluya. Haleluya. Oh ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menyatakan Tuhan, kalau Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, maka kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami. Kami kasih Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi-Mu Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Karena kalau bukan karena kasih Tuhan, kita tidak mungkin ada sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu di pagi ini Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk berbicara kepada kami.
Tuhan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Tuhan berbicara bagi setiap kami. Selidiki setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu isi hati kami. Temukan hal-hal yang serong. Temukan hal-hal yang tidak seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Beritahukan itu kepada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Dan kami mohonkan kekuatan supaya kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, ucapan syukur hanya bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bagi Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Amin. Karena cinta Tuhan yang luar biasa, itu sebabnya kita ada di tempat ini. Dan hari ini masih dengan tema menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca, dilihat oleh semua orang. Ya, kita nyanyi dulu satu lagu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Boleh katakan amin? Haleluya. Betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Itulah satu-satunya alasan kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini. 2 Korintus 3 ayat yang ke-2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Katakan amin. Berapa banyak di antara kita yang mau di dalam kehidupannya itu kemudian tertulis segala sesuatu tentang Kristus. Berapa banyak di antara kita ketika orang lihat kehidupan kita, mereka bukan lihat manusia biasa, tapi mereka melihat seseorang yang berbeda dari dunia ini. Mereka lihat Kristus. Berapa banyak di antara kita yang hatinya rindu, kalau pulang dari sini,
Kita akan menjalani kehidupan ini sama seperti Yesus menjalani kehidupannya ketika Yesus ada di dunia. Katakan amin. Orang boleh benci kita. Orang boleh tidak suka dengan kita. Tapi apa yang Yesus kerjakan? Dia terima saja. Dia mengampuni. Dia memaafkan. Bahkan Yesus rela mati buat orang yang menjahati hidupnya. Berapa banyak yang mengerti boleh lambaikan tangan. Kalau hari ini kita berkata, tapi dia jahat kali sama saya. Tapi dia tuh kasar sama saya. Tapi kok tega ya? Dia buat gitu ya sama saya ya. Padahal saya udah buat baik. Kurang banyak apa lagi perbuatan baik saya kepada dirinya. Tapi apa yang saya dapatkan adalah perbuatan yang jahat. Tapi saya mau katakan bahkan bukan perbuatan yang jahat. Kita cuma mikir gak terima apa-apa dari dia. Kita sakit hati. Bukankah hari-hari ini ada banyak orang yang kecewa, khususnya ya, tapi di sini nggak ada. Semoga nggak ada. Ibu-ibu orang tua yang kecewa dengan anak-anaknya. Sebegitu kecewanya lalu kemudian berpikir, udah, saya tak pedulikan lagi anakku. Sebab begitu sakitnya, dia nggak pernah perhatian sama saya. Coba bayangkan itu, ya. Nanti anaknya mungkin udah menikah. Lalu kemudian, kok gak pernah nelpon ini si anak ini ya. Gak peduli dia sama aku. Padahal dari kecil sudah kubesarkan dia. Sudah kuberikan semua perjuanganku untuk anak ini. Tapi lihatlah, sedikit pun dia tidak peduli. Lalu kita tanya, apa buktinya anakmu gak peduli? Nanya aja gak pernah. Nanya aja gak pernah. Bahkan kasus yang paling berat nanti adalah taunya minta duit aja. Habis duitku. Dia minta. Tapi apa? Gak pernah, nanya aja gak pernah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tanpa kita sadari, ya di luar sana ada banyak orang-orang yang akhirnya sakit. Benar-benar sakit secara fisik. Yang tadinya gak ada penyakit jadi ada penyakit. Hanya karena apa? Karena kecewa. Kenapa saya sudah buat baik, dia gak baik sama saya? Yang mengerti boleh lambaikan tangan. Yes. Ini kita pulang dari sini jadi surat Kristus loh Bapak Ibu. Tiap orang lihat kita, orang harus bisa lihat, oh Yesus. Jalan keluar satu-satunya dari setiap persoalan kita. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Bagaimana Yesus membuat keselamatan, demikianlah dari hidup kita. Orang dapat membaca, oh benar, Kristus ada di dalam hidup dia. Beberapa hari yang lalu, kami lewat bersama istri dari depan mall Podomoro mau belok ke arah Guru Patimpus ke kanan ini. Lalu kemudian angkot, ya, dia belok aja. Kita tadinya mau lurus, tapi dia paksa terus. Aduh, kesal banget Pak. Lalu dia serempet, stres. Bunyi tadi, bunyi kata istriku. Kayak mana ini ya? Sempat berhenti, tapi lihat sana lampu merah lagi nyala merah nih. Ini kesempatan ini. Ini kugas ini gitu loh. Gak adil ini kayak gitu. Orang aku jalan bagus-bagus kok. Lampu semua pada hidup. Gak ada yang gak hidup. Lampu merah di belakang juga hidup di ekor mobil kita.
Masa sih dia nggak lihat, masa sih dia nggak lihat, masa sih dia nggak lihat. Lalu pikiran kita sebagai manusia kemudian akan bermain terus di otak kita. Kurasa nggak ada otaknya itu, nggak ada otaknya itu, nggak ada otaknya. Tapi Tuhan ternyata biarkan aku untuk bisa turun dari mobil dan aku kejar itu angkot. Lalu waktu aku mengejar angkot itu, kulihat, ada banyak penumpang juga di situ. Ada yang pakai jilbab juga. Kuingat tema bulan ini menjadi surat Kristus. Gawat. Aduh Tuhan, aku ngapain ini? Udah melang ini, udah mau kau gitu ya. Kan manusia kan, sama kita. Saya kemudian, aduh jangan. Aku cuma bilang, bang maaf bang, abang lihat nggak tadi mobil saya abang tabrak? Lihat pak, maaf ya pak. Aduh. Dalam pikiran cuma satu tadi mikirnya, ini berapa lagi nanti harus keluar uang yang harusnya nggak keluar uang. Lalu saya bilang, bang lain kali hati-hati bang. Hati-hati bang. Iya pak saya minta maaf. Nah, ya udah deh. Cuma satu aja yang aku lupa waktu itu. Tadinya pengen selfie. Udah kita selfie dulu lah biar ada tanda bukti gitu. Tapi udah saking udah kacaunya perasaanku. Kacaunya apa? Diserang sendiri oleh hati nurani. Kamu tuh ya. Ingat temanya surat Kristus. Yang bisa dilihat dan dibaca semua orang. Duh, kalau bayangin dia badannya cuma kecil, bisa aja tinggal ditabok. Terus, ya udahlah, nggak usah kau bayar tapi ku tabok. Atau nggak usah kau bayar, minimal ku maki. Bisa nggak? Dia mungkin nggak rugi apa-apa. Saya mau katakan dia kalau kita maki nggak rugi apa-apa dah. Tapi aku ingat, aduh Tuhan, kemanapun kita melangkah orang lihat kita. Lalu saya memutuskan, sudah. Istriku udah nunggu di mobil, dia cuma senyum-senyum aja. Udah, gak bisa marah. Marahnya cuma dalam hati, lalu ketika lihat itu ingat Tuhan, jangan marah. Gak adil. Bahkan kemudian udah nanti langsung dibawa ke bengkel, oke. Bawa ke bengkel, dihitung-hitung, mahal juga. Lalu mikir, udah Tuhan, udah gak apa-apa Tuhan. Nanti Tuhan sediakan kok. Sebab kalau aku hidup, itu karena Tuhan sayang sama saya. Apa yang kubutuhkan semua Tuhan sediakan. Bukankah hidup kita hari ini adalah karena diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nih, Tuhan Yesus. Maka saya tanya tadi di awal, benar enggak? Kita mau ketika orang lihat kita, orang lihat Yesus. Saya mau katakan yang dilihat orang Yesus yang mana? Yesus yang di dunia. Kalau ada di antara kita udah pernah lihat Yesus di sorga, ya sudah puji Tuhan lah. Udah pada pernah belum lihat Yesus di sorga? Jangan-jangan cuma ngarang. Kita cuma lihat, di Alkitab ada ditulis. Tapi bukankah Yesus yang tersalib itu disaksikan oleh seisi daripada dunia ini? Katakan amin. Kok Yesus mau ya? Kok Yesus mau ya berkorban ya, bodoh amat. Terus kita di mana kita sekarang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya mungkin kita bisa aja, udah aku gak mau keluar kemana-mana, di rumah aja kurung diri, ya udah. Liatin diri sendiri aja, gak ada orang yang lihat hidup kita. Kalau perlu juga orang jangan tahu kita masih hidup. Sebab kalau tahu orang kita masih hidup tapi kita gak pernah keluar rumah, orang juga bingung, ada apa dengan dia? Amin. Lihat kiri kanannya, kamu adalah surat Kristus, bilang. Iya. Gak apa-apa, kalau suami istri kurasa kalau dibilang kamu adalah surat Kristus gak marah itu kurasa. Benar ya? Orang dibilangin yang baik kok, ya kan? Kamu adalah surat Kristus. Jemaat TOD pulang dari sini, kamu surat Kristus ya.
Nah kalau saya kembalikan tadi dengan kasus ibu atau orang tua yang kecewa dengan anaknya. Halo. Lalu kita memilih untuk kesal, benci, kecewa. Dan tanpa kita sadari, tapi hari ini harus sadar. Hari ini harus sadar kalau dengar pesan ini. Setiap kita menyimpan rasa sedih, kecewa, marah, semua yang negatif, maka kita sedang tidak dalam keadaan gembira. Katakan amin. Ya mana amin ya? Katakan amin. Iya, karena bilang amin aja juga belum tentu, Pak. Semoga dalam hati bilang amin, 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 amin. Lalu Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti orang yang sedang tidak gembira, dari tubuhnya hilang obat yang manjur. Sebagian mungkin akan berpikir, ya wajarlah, manusialah. Iya, memang ini kita bicara manusia. Ngapain juga kita bicara ngerong-ngerong di sini? Semua pada manusia ini ada daging. Bisa rasa sakit, coba cubit. Oh sakit, berarti masih hidup. Tapi kalau besok pagi, kita cubit waktu bangun tidur, gak sakit-sakit dicubit. Gak sakit-sakit. Udah, bersyukur berarti udah di sorga. Udah gak ada lagi dagingnya. Sebab yang hanya bisa merasakan sakit itu adalah daging. Sebab kalau itu adalah dari roh Tuhan, dia gak bisa sakit. Amin. Aku balikkan dulu ke ayatnya. Yohanes 3 ayat 16. Aku mengambil tema Yesus tentang cinta. Lah kebetulan juga memang bulan ini semua ngumpul di satu tanggal, ya kan? Valentine di situ, pemilu di situ, ya. Sampai nggak tahu kayaknya tahun ini ya, kalau dilihat dari acara gitu atau siaran televisi, hampir nggak ada rasa Valentine ya. Yang ada semua pada sibuk dengan pemilu. Bingung kita. Tapi nyatanya juga udah banyak mulai sakit ini. Hasil dari pemilu. Kalau yang sakit itu calegnya nggak apa-apa Bu. Wajar. Ini yang sakit TS. Ini bahkan bukan TS juga. Cuma karena pilihannya nggak menang. Sakit ya. Ada. Dia WA kok saya. Dok, kepala saya kok pening. Aku ketawa aja. Kalau baru selesai lihat quick count pening kepala, udah pasti lah itu. Orang kemarin sehat-sehat kok. Itu sebabnya kalau orang nanya saya, pilihanmu apa? Luber bilang. Rahasiakan pilihanmu. Apain kau tahu pilihanku? Itu ditanam Tuhan sama aku bilang. Jadi kau senang lah ya menang. Siapa yang senang menang? Sama aku bilang. Roma 13 ayat 1. Semua pemerintahan berasal dari Tuhan. Tunduklah kepada pemerintahmu. Berarti siapapun nanti jadi pemerintah, aku tetap tunduk juga kok. Katakan amin. Tapi kalau kemudian dia maksain terus ya, udah gue tinggalin aja. Udah gak usah tahu. Gak usah. Itu akan berpotensi menyakiti dirimu. Sampai situ bisa paham ya. Tapi bukan mau pemuli tadi, mau tentang cinta. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Boleh balikkan ke slide saya. Berapa banyak yang percaya kasih Allah dalam hidupnya? Berapa banyak pernah kecewa dan sakit hati? Berapa banyak yang pernah benci sama orang? Berapa banyak yang gak bisa terima dengan perbuatan orang lain? Wow. Aku tadi ingat satu ayat ini, tadi aku buka di mana, aku buat ke statusku.
bantu buka satu ayat lagi. Mazmur 139 ayat 3. 2 hari ini aku benar-benar terharu sama Tuhan. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklum. Aduh Tuhan, kok Tuhan maklum ya sama jalanku yang sering salah? Kadang kita gak sadar, sama istri ngomongnya kasar. Sama siapapun yang kita jumpai, kita mungkin bawa sakit hati sama dia. Tapi aku baca ini Tuhan maklum dengan itu semua. Sampai aku ingat kalau Adam juga yang langsung Tuhan ciptakan. Tuhan maklumi. Adam itu kemudian memilih memberontak terhadap dia. Nah kalau Tuhan gak maklum, kenapa Adam itu langsung dibinasakan saja? Tapi Tuhan maklum. Lalu dia berikan Yesus menjadi jalan buat kita semua. Supaya ketika sekalipun kita berdosa dan berdosa, tapi kita datang sama Tuhan dan sadari. Orang selalu bilang sama saya, terus kau gak pernah marah ya? Aduh, aku tuh pemarah. Tapi bedanya dulu dengan sekarang, setiap aku selesai marah, aku sadar. Aku seharusnya tidak marah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa sering kita berpikir ya wajarlah marah, wajarlah kecewa, wajarlah sedih. Aku mau bilang kalau kata wajar itu kita bawakan dalam hidup kita, berarti kita tidak mengalami menerima kasih Tuhan. Sebab kalau Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar, yang bahkan mungkin sekalipun dikumpulkan seluruh dunia ini, seluruh manusia kemudian datang rame-rame sama aku mengasihimu Dr. Joseph. Itu tidak bisa mengimbangi kasih Tuhan. Katakan amin. Lah Tuhan maklum. Itu sebabnya kalau saya kemudian marah sama orang, aduh Tuhan, kok marah? Maaf Tuhan, ampuni aku Tuhan. Sebab Tuhan yang katakan sendiri, mengucap syukurlah dalam segala hal, bersukacitalah senantiasa. Ampunilah, kasihilah musuhmu. Yesus. Maka Kristus adalah surat cinta Tuhan terhadap sesama manusia. Bu, ibu udah jadi surat Kristus belum di hadapan anak-anak? Suami udah jadi surat Kristus belum di hadapan istri? Aduh. Anak-anak, kamu udah jadi surat Kristus belum? Tapi hari ini kalau kita yang dengar pesan ini untuk Anda, untuk Bapak Ibu, untuk teman-teman semuanya. Mau nggak memberikan diri kita menjadi surat Kristus? Sehingga siapapun yang bertemu dengan kita, mereka bisa lihat, wow. Nggak apa-apa ini orang disakitin gitu. Benar nggak? Ngeri banget, ngeri loh. Tapi aku harus bangga dengan statement itu ya. Aku menunggu. Satu waktu mungkin nanti ada orang yang mungkin buat status. Nggak apa-apa si Joseph itu dipijak-pijak. Wih, itu pasti pembuktian paling tinggi. Kalau aku adalah surat Kristus. Tapi boro-boro orang yang bilang sama aku. Kalau kemudian ketika orang melakukan sesuatu yang mengecewakanku, aku langsung balas karena aku merasa hebat. Saya mau katakan, nggak apa-apa. Saya disakiti. Enggak apa-apa saya dikecewakan sama orang. Enggak apa-apa. Ora opo-opo. Saya mau ikhlas kayak Yesus kok. Enggak percaya, buktikan. Buktikan. Nanti Bapak pukul saya, Pak. Ingat, kamu surat Kristus. Mana tahu aku lupa.
Sebab kalau aku balas, berarti waktu itu aku lupa. Lah kalau lupa kan manusiawi kan. Tapi kalau sengaja lupa, itu namanya bebal. Katakan amin. Pulang dari sini, yang masih ada sakit hati, ampuni. Entah berapapun jahatnya itulah. Aduh, gimana sih? Siapa sih lebih jahat lagi sama Tuhan Yesus? Ada. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Semalam saya berbicara di Binjai sana dengan anak-anak muda. Masih pada SMP, SMA gitu ya. Dan apa yang kuperhatikan adalah kebanyakan pada usia mereka adalah anak-anak yang haus cinta. Ya, maka topiknya kemarin ada apa dengan cinta? Tapi aku teringat juga, banyak juga bapak-bapak, ibu-ibu yang masih umurnya 40-an, 50-an, udah gak satu kamar lagi. Pusing deh, gue bilang. Ini kalau pasien datang sakit kepala, sakit perut segala macam, terus dia datang sendiri, nggak ditemani sama suami atau sama istrinya, aku tanya, Pak, kamu masih cinta nggak sama istri? Terdiam. Pak, masih satu rumah nggak? Masih lah, dokter ini pun katanya. Masih satu kamar nggak? Masih lah. Masih satu tempat tidur? Enggak lagi. Aduh. Apa sih Pak alasannya Pak? Saya penasaran kadang. Penasaran. Nanti beragam. Ada yang enggak kuat dengar ngorok. Ada yang enggak suka dengan baunya katanya. Lah aku mikir gini. Kalau gitu memang enggak pernah cinta ya. Sebab kalau kita cinta. Mau bau apa kek, mau bunyi apapun, gak apa-apa. Ora opo-opo, ma ikhlas, aku cinta padamu, I love you. Katakan amin. Bahkan banyak yang gak pernah lagi ngomong cinta sama pasangannya. Hari ini dalam hati dulu, I love you, I love you. Tapi siap korban nanti langsung langsung dipraktekin. Pegang tangannya. I love you. Gak tahu ya. Tapi pasti nanti rasanya beda kok hatinya. Pasti. Nah tapi sebelum itu. Maka kita harus paham dulu. Kebanyakan orang memiliki arti cinta yang salah. Orang berpikir cinta itu adalah suatu perasaan. Emosional sebagai hasil dari afeksi, yaitu rasa butuh untuk mendapatkan respon yang kuat dan adanya ketertarikan kepada pribadi yang lain. Itu kita pikir cinta. Saya bilang ini gak salah. Ini sebenarnya dicintai itu begini. Katakan amin. Kalau orang udah dicintai sama Tuhan, dia pasti rasa siapa yang bilang dicintai itu enak? Boleh lambaikan tangan. Dicintai itu enak rasanya, angkat tangan. Nih gawat ini. Gawat bener, memang bener. Ini pasti banyak yang udah mulai kacau ini. Ketahuan dah. Gak apa-apa Bu, kan kita juga di sini. Terus kalau ketahuan yang untung juga ibu. Saya mau bilang untungnya sama aku gak ada. Tapi saya mau katakan kalau tangkap pesan ini benar-benar, Anda pasti bisa jadi surat Kristus. Katakan amin. Sebab kalau kita mau jadi surat Kristus tapi kita tidak pernah mengalami cintanya Tuhan, kita tidak akan pernah tahu bagaimana mengasihi. Ini sekarang kita ngaku dulu, enak gak dicintai? Angkat tangan. Untuk itu harus dipaksa. Apakah Anda sedang berharap dicintai oleh orang lain? Hello? Sehingga udah lupa rasa cinta itu enak. Ya jangan-jangan kayak gitu juga ya Bang ya. Gak tahu lagi kurasa cinta Dok. Udah kering kurasa, kering. Nanti gejalanya itu tahu apa? Gampang haus.
mau minum aja. Lalu nanya ke dokter, aku sakit gula, aku sakit gula. Bukan, kau bukan sakit gula, kau sakit hati. Karena kau gak merasa dicintai. Kau berpikir kau berharap sama orang lain untuk mencintai dirimu. Sehingga kau kehilangan sensasi dicintai. Saya mau katakan tidak ada rasa yang lebih indah, lebih hebat, lebih besar daripada rasa dicintai. Dan itu adalah anugerah berkat Tuhan. Kalau hari ini kita bahkan tidak mau mengakui, saya mau katakan Anda yang rugi. Rugi banyak. Apakah Anda dicintai oleh Tuhan? Apakah Anda sudah mengalami cinta Tuhan? Apa Tuhan perlu buktikan apa lagi gitu Tuhan kasih bukti sama kita? Kalau bukan karena kasih Tuhan, apa kita bisa hidup? Saya selalu bilang, kenapa kita hidup? Satu-satunya alasan karena Tuhan masih cinta kita. Satu-satunya alasan adalah Mazmur 139 tadi. Tuhan memaklumi setiap jalan kita. Jahat pun kita, dia maklum. Dan dia tetap kasih kita hidup. Nafas. Orang tuh kalau udah mikir uang, aduh dia gak bayar utang. Bayarlah utangnya. Sakit dia mikir karena utang gak dibayar sama orang. Saya mau bilang, udah terima berapa banyak dari Tuhan? Apa Tuhan pernah nuntut? Hitung dulu udara, oksigen yang kita hirup. Berapa harganya? Kalau itu diduitin, belinya di rumah sakit sana. Hitung dulu bagaimana bisa terbentuk oksigen. Aduh, ada ozon. Lalu ozon ini kerja manusia coba merusak ozon. Dirusak aja terus sama manusia ozon-ozon ini. Tapi kok gak bisa habis oksigennya? Tangan siapa yang bisa menyelamatkan ozon? Kalau bukan tangan Tuhan. Loh kenapa Tuhan? Karena dia sayang dan cinta. Pernah gak kita datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih untuk cinta Tuhan. Aku merasa bahagia, aku merasa cukup. Gak ada yang kurang Tuhan. Dan aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mencintaiku. Dengan cinta yang sempurna. Tapi lalu kemudian ketika Tuhan berikan kita hidup. Dia ingin juga menyentuh orang-orang yang belum pernah merasakan cinta Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kemanapun pergi. Lebih banyaknya orang gak ke gereja. Kapan mereka akan menikmati cinta Tuhan? Kecuali dia ketemu sama jemaat TOD pagi ini. Yang pulang menjadi surat Kristus. Ketika dia apa-apain sama orang, kita berkata, enggak apa-apa. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Sama istri, sama suami, bilang enggak apa-apa Pak, bilang. Bilang Bu, enggak apa-apa Pak, bilang Bu. Bilang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena enggak apa-apa itu juga cinta. Mungkin kalau ngomong cinta agak-agak kebelet gitu lidahnya. Aku cinta. Enggak usah, enggak apa-apa. Ikhlas. Tuhan maklum sama kita. Amin. Oke. Jadi cinta itu ini. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 saya tutup di sini. Sabar. Tuhan terlebih dahulu sabar sama kita. Katakan amin. Sabar banget Tuhan sama kita. Udah keras kepalanya gini ya. Nih keras kepala banget ini dulu. Aduh, tukang marah. Tukang sakit hati itu aku dulu. Tukang sakit hati. Dan aku punya banyak alasan untuk sakit hati. Tapi aku cukup punya satu alasan untuk tidak sakit hati lagi akan apapun juga. Aku bilang Tuhan, cinta Tuhan cukup buatku kok. Orang mau buat apa sama aku? Enggak apa-apa. Percayalah, hari ini aku mau bilang paling lama aku tuh bisa kesal sama orang 10 menit. Dan di dalam waktu 10 menit itu tergoncang jiwaku. Kenapa kau kesal? Dan aku kadang memarahi diriku. Kau kesal karena kau gak percaya sama Tuhan. Kau kesal karena kau gak terima cinta Tuhan. Kau kesal karena kau gak sadar.
Lalu sekarang kalau nggak sadarlah, sadarkan dirimu. Lah gimana cara menyadarkan diri kita? Datang berdoa sama Tuhan. Tuhan terima kasih aku masih hidup. Itu aja doanya Bu, gak usah panjang-panjang. Kita kadang doa, banyakkan sakit hatinya yang kita ceritakan sama Tuhan. Tuhan jahat kali dia sama aku Tuhan. Tuhan kok kayak gitu sampai kapan? Kok kayak gini hidupku, kok kayak gini, kok kayak gini. Betapa Tuhan akan dikecewakan. Dia udah maklum sama kita. Kita taunya cuma nuntut sama Tuhan. Tapi hari ini orang-orang yang mau menjadi saksi Kristus, surat yang tertulis, surat Kristus, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Gak apa-apa rugi, paham ya? Gak apa-apa yang sekarang lagi ngalami kerugian gak apa-apa rugi. Tidak pemarah. Siapa mau tidak pemarah? Angkat tangan. Ya, cepat dia bertobat. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Udah, memori kesalahan orang lain gak usah disimpan-simpan. Biar aja di situ. Kalaupun teringat kayak mana? Ampuni. Itu gak akan dijawab sama kau. Ku ampuni Tuhan. Gak apa-apa Tuhan. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu. Oh rasa kurang ganteng. Tenang, ditutupi sama cinta. Aku bilang semalam sama anak-anak muda itu. Kau takut gak ganteng? Aku bilang. Ditutupi sama cinta. Kalau kau punya cinta, maka tertutup. Yang dilihat orang adalah Kristus. Cinta itu akan menutupi segala sesuatu. Udah gak usah lagi merasa insecure. Kau indah di mata Tuhan. Makanya Tuhan mau nutupi kamu, aku bilang. Tuhan tahu, dia akan tutupi. Sehingga yang dilihat orang bukan dirimu, tapi Kristus. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar. Menanggung segala sesuatu. Berapa banyak kita yang mengerti firman Tuhan hari ini. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Amin. Kau menderita gantikanku. Oh, dengan darah-Mu Kau selamatkan. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan dengan iman, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh-sungguh katakan, terlalu besar kasih Tuhan yang besar bagi kami. Haleluya, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih Tuhan, kasih Tuhan yang besar, terima dalam hati kita. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Oh ya, biarlah Roh Allah menuliskan di dalam hati kita cintanya Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap hati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Dan biarlah Roh Kudus
Engkau mulai tuliskan di dalam loh hati kami. Betapa besar cinta Tuhan buat kami. Kalau bukan karena Tuhan. Bahkan Tuhan bukan hanya memikirkan hidup selama di dunia ini. Di dunia mungkin 80 tahun, 90 tahun. Tapi yang Tuhan pikirkan kekekalan. Hidup kekal. Ada dua. Bisa di sorga. Tapi kemudian bisa juga berakhir di neraka yang penuh dengan penderitaan. Berapa banyak kita mau menyadari. Kalau Tuhan sediakan sorga. Satu-satunya cara supaya kita bisa masuk sorga adalah kita harus diampuni pelanggaran kita. Sebab semua orang telah berbuat dosa. Tapi betapa Tuhan menunjukkan cintanya. Sehingga untuk memikirkan kekekalan itu, Dia bahkan merelakan Yesus Tuhan untuk kemudian dikorbankan. Demi apa? Demi kau dan aku, Bapak Ibu. Lalu kalau Yesus mau mengampuni dan kita bisa merasakan pengampunan itu, hari ini juga ampuni semua orang yang bersalah kepadamu. Kau melepaskan pengampunan orang yang berhutang. Kau berkata kepada dia, semua indah pada waktunya ya. Kalau kau belum bisa bayar gak apa-apa. Kalau kau gak sanggup bayar gak apa-apa. Bahkan kalau berniat jelek dengan aku berkata tidak apa-apa. Karena hanya dengan jalan demikian, hidupmu akan dilihat orang sebagai surat Kristus. Yesus tidak layak sedikit pun untuk mendapat penghinaan seperti di kayu salib. Tapi Dia rela memberikan dirinya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara pada pagi ini. Tapi Roh Kudus terus bekerja di dunia ini, menuliskan cinta kasih Tuhan di dalam loh hati setiap manusia. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Baik, sedikit pengumuman bagi setiap kita. Nah, akan diadakan sekolah doa pada tanggal 26 sampai 28 selama 3 hari, Senin sampai Rabu. Nah, pukul 18 WIB di Menara Doa Sumata Resort di Rumah Persembahan. Jadi ada sekolah doa, dihimbau kepada jemaat untuk boleh dapat bergabung supaya kita boleh lebih mengerti tentang doa. Jadi diadakan pada hari Senin besok sampai dengan Rabu pukul 18 WIB di Rumah Persembahan Sumata Resort. Demikian warta yang kami sampaikan. Pengumuman tambahan buat kita. Bagi jemaat yang belum masuk dalam FA, kami mengundang untuk turut dalam FA sesuai dengan letak rumah yang dekat. Silahkan nanti menghubungi pengerja yang ada di counter depan. Baik, kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah itu menjadi rema bagi kami. Serta dapat kami laksanakan pribadi lepas pribadi Tuhan. Berkati serta urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Bapak Dr. Yosef Sibarani dengan lebih luar biasa lagi. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Sertai dengan tanda-tanda mujizat dimanapun hamba-Mu ini melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya hujan pertobatan serta pemberitaan Injil terjadi percepatan. Agar menjadi kesaksian di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin.
seluruh kabinet Indonesia Maju, DPR, MPR, TNI, Polri, tenaga-tenaga medis, tenaga pendidikan, bidang usaha serta bisnis. Kiranya Engkau rapi. Demikian juga untuk Gubernur Sumatera Utara dan Wakil, Wali Kota Medan dan Wakil, serta seluruh jajaran sampai dengan yang terendah. Kiranya dapat bekerja dengan baik, benar dan berintegritas, serta memiliki rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keluarga, Gembala Pembina Bapak Bambang Jonan dan keluarga, Gembala Sidang Bapak Daniel Edi Prayitno dan keluarga, 2 Associate Pastors dan keluarga, pimpinan serta seluruh pengerja di TOD ini, kiranya Tuhan lindungi, berkati, serta urapi. Kami juga berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat-Mu Bapa. Kiranya berkat yang terbaik Engkau berikan bagi jemaat-Mu Tuhan. Bapak, kami berdoa terutama khusus untuk anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan serta pendidikan. Kiranya Engkau jamah, Engkau lindungi agar mereka terlepas dari kuasa-kuasa jahat. Terima kasih Bapa. Kami datang tidak sama seperti saat kami pulang. Yang sakit telah Engkau sembuhkan, yang berbeban berat telah Engkau ringankan, yang terikat Engkau lepaskan dari segala keterikatan. Terima kasih Bapa. Terlebih untuk kota kudus-Mu Yerusalem, mari kita angkat tangan kita dan berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan Yerusalem. Shalom Yerusalem. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok dan sentosa ada di dalam puri-puri-Mu. Biarlah orang yang mencintai dan mendoakan Yerusalem mendapatkan sentosa serta berkat Yerusalem. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah dan memberi persembahan, namun terlebih dahulu kiranya Bapa sudi memberkati kami. Mari arahkan hati dan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah, bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, rahmat dan berkat dari cinta kasih yang sempurna dari anak Bapa, serta rancangan damai sejahtera, persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang terima berkat bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom, Tuhan berkati. Kiranya